sekarang kita masuk ke sesi 2 yaitu Q&A. Nah, di sini kita dapat pertanyaan dari teman-teman kita di Instagram nih. Nih, saya ada satu pertanyaan ke Bapak. Bukan dari saya sih, dari teman-teman dia. Gimana cerita Anda bisa mengenal Tuhan sampai akhirnya masuk pelayanan atau jurusan teologi? Pertanyaannya menarik, kayaknya yang tanya ini mau masuk teologi ya dia. Iya, kenapa saya bisa mengenal Tuhan sampai akhirnya saya bisa pelayanan dan masuk teologi. Latar belakang keluarga saya, pertama saya anak hamba Tuhan dan papa saya itu seorang perintis di sebuah gereja sampai sekarang dan memegang gereja. Dan kehidupan saya itu terutama pribadi saya diawali dengan namanya agama keturunan, agama dinastian dari orang tua, kemudian turun sampai saya gitu. Nah, jadi belum ada pengenalan secara khusus di dalam Tuhan. Kemudian di dalam perjalanan hidup saya juga hidup di dalam gereja, dilatih dalam gereja, bagaimana pelayanan, bagaimana pak susahnya di dalam pelayanan, membuat saya tersentuh bagaimana saya rindu mau dipakai Tuhan di dalam pelayanan yang lebih lagi gitu loh. Nah, kata lebih ini tuh nggak hanya sekedar kayak ya bermain musik sampai saat ini, nggak pengen gitu, tapi saya pengen ya bagaimana hidup saya bisa menjadi terang, kemudian hidup saya bisa membawa menjadi sebuah garam bagi semua orang waktu itu. Sehingga saya memutuskan untuk masuk teologi. Pun masuk teologi waktu itu banyak pergumulan. Pertama, waktu itu karena saya SMK sudah bekerja, jadi motivasi saya adalah uang. Pengen cari uang karena sudah ngerasain kerja dan gaji, jadi enak ya menikmati uang. Jadi waktu rencana pertama kali adalah saya mau ke Jepang untuk kerja gitu. Ya karena ada channel juga kan, kemudian udah dibilang nanti ke 2 tahun ke Jakarta belajar bahasa Jepang, baru nanti habis itu diberangkatkan. Gajinya itu besar banget, jadi sebulan bisa 15 juta. Tetapi ya nggak kesampaian, Tuhan nggak mau saya di situ. Kemudian niat saya adalah kuliah di dalam musik, karena saya waktu itu cita-cita pengen jadi pianis gitu. Kayak karena ekonomi keluarga, jadi saya nggak bisa dileskan, makanya saya belajar otodidak gitu. Jadi pengen kuliah, ternyata nggak sampailah di titik saya di mana Tuhan memanggil saya untuk pukul saya dibantai habis-habisan di teologi. Dan pada akhirnya saya memahami bahwa inilah yang Tuhan pengen rencanakan dalam hidup saya. Makanya sampai saat ini ya kalian bisa berdoa lihat saya karena semua anugerah Tuhan. Coba saya kalau mau masuk dalam kuliah lain, mungkin ya kita nggak akan bisa ketemu kan. Iya, oke. Lalu pertanyaan kedua nih Pak, gimana cara kita tetap teguh beriman dalam Tuhan di dalam keterpurukan kita? Iya, bagaimana kita bisa tetap beriman di pengharapan di dalam keterpurukan. Terpuruk itu kan memang kondisional, dimana kita yang terlalu mendalam banget ya, terlalu rasa memiliki tekanan sehingga depresi. Dan bagi saya namanya terpuruk itu nggak nyaman. Tetapi saya menyadari bahwa ketika kita memandang Tuhan sebagai penolong kita, sebagai yang membantu kita, memberikan kita solusi, kita akan mendapatkan namanya ketenangan. Ketenangan adalah yang paling pertama, damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan nggak langsung ketika kita ada masalah, ketika kita memiliki keterpurukan, Tuhan nggak langsung sini ya saya kasih kamu 5M karena saya melihat kamu sedang nggak ada uang. Kamu nggak kayak gitu. Tapi yang Tuhan beri adalah damai sejahtera dulu. Yang Tuhan minta adalah kita mau andalkan Tuhan terus, barulah Tuhan beri kita sebuah solusi. Baru Tuhan buka semua jalan setiap permasalahan kita sehingga kita menemukan sebuah namanya penyelesaian di dalam masalah kita. Jadi penyelesaian masalah kita tuh hanya yang sumber satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak ada pertanyaan nggak buat kamu? Siapa tahu kamu bisa jawab. Siapa tahu kalian bisa jawab ya. Saya kasih susah-susah ya. Jangan dah. Nah, mungkin pertanyaan simpel. Selama kalian hidup di dalam Tuhan, apa yang membuat kalian sulit untuk dekat sama Tuhan? Waktu sih kayak kita tuh kayak kan anak-anak kan biasa kan butuh hiburan gitu kan. Mereka bisa dari game atau enggak
main sama teman kita kan. Nah kadang-kadang di situ tuh kita lupa sama Tuhan. Gara-gara terlalu pusing main sama teman, makanya sampai kelupaan, bahkan waktu pun kelupaan. Iya, game juga bisa menghabiskan waktu. Kalau saya sih mungkin tahu hati juga sih kayak kayak itu juga setiap kayak buka HP kepencet TikTok terusan gitu. Tapi saya coba untuk menalah di dalam kehidupan saya, melihat bagaimana apa yang membuat kadang kita untuk susah dekat sama Tuhan, masalah waktu. Jadi kita ternyata sama gitu loh. Apa yang kalian alami dan apa yang saya alami itu waktu gitu. Tapi ketika dulu saya belajar untuk, bukan belajar ya, karena saya keluarga hamba Tuhan, jadi ya otomatis saya pasti pelayanan gitu. Nah, dalam didikan-didikan itu lah, walaupun saya memiliki waktu yang sulit untuk saya bagi, tetapi saya masih tahu pelayanan. Hanya memang berbicara kehidupan tuh perlu dilatih soal waktu. Bagaimana kita bisa manajemen waktu dengan baik? Salah satunya, kalau besok kita mau ibadah, bagaimana caranya? Tidur lebih awal. Main game boleh nggak? Boleh. Main scroll TikTok, IG, Facebook? Boleh. Semua apa yang menjadi aktivitas pribadi kita tuh semua boleh. Hanya yang Tuhan mau tuh jangan sampai itu menunda untuk kita dekat sama Tuhan. Makanya banyak orang menjadi Malas. Kalau ada beban tuh saya mau capture bosan-bosan, malas gitu. Makanya Tuhan mengingatkan kita, coba kalian kembali pada semut-semut. Bagaimana mereka selalu rajin untuk ingat waktu, bagaimana ketika sebelum hujan mereka mencari makan di musim panas, untuk nanti ketika sedang hujan mereka memiliki persediaan. Nah, kita juga belajar untuk melihat, iya ya, ternyata semut sebarak kecil begini aja Tuhan untuk kita belajar loh sama dia. Nah, sehingga dari itu untuk kita coba manajemen waktu di dalam kehidupan kita, barulah terus kedepannya bisa manajemen hal-hal yang lain. Ketika kita mampu manajemen waktu, pasti kita akan mampu manajemen segala keuangan, manajemen masa depan kalian pasti bisa. Mulai belajar waktu. Hal simpel tapi susah juga. Nah, Bapak ada kata motivasi gak sih buat orang-orang yang imannya lagi goyah itu? Nah, kata-kata motivasi. Saya ada kata-kata begini. Jangan sampai lupakan Tuhan ketika kamu lagi di dalam dosa. Jangan sampai lupa Tuhan ketika kamu lagi dalam dosa. Kalian tahu seberapa sering yang Roh Kudus selalu ingatkan kita. Kita nih lagi mau melakukan dosa, pada ada rasa nggak enak. Tapi karena kita terlanjur sudah masuk di dalam dosa, akhirnya kita melupakan Tuhan. Makanya dari itu kata-kata motivasi untuk kita yang kadang mau jatuh di dalam cobaan atau dalam godaan, ingat ketika kita masuk di dalam dosa, jangan pernah lupakan Tuhan. Ketika kita ingat Tuhan, pasti ada rasa teguran tiba-tiba aja, mungkin nggak jadi, atau tiba-tiba aja Tuhan atur entah bagaimana, tiba-tiba ya hilanglah rasa pengen kita berbuat dosa ini. Seperti itu. Keren kan caranya? Saya juga nggak tahu bagaimana cara Tuhan lakukan. Lalu nih Pak, ada nih pertanyaan dari teman-teman podcast kita nih. Nah, ya boleh. Coba Pertanyaannya apa? Apa makanan kesukaan Bapak? Bukan. Jantai soal matematika ya. Hah? Tolong. Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Apakah Bapak pernah merasa hilang harapan kepada Tuhan atau putus relasi gitu dengan Tuhan? Jika pernah, bagaimana cara Bapak menghadapinya dan bagaimana Bapak berharap atau terkonek lagi? Wah, pertanyaan ini pertanyaan siapa itu, Pak? Angkat tangannya mana pertanyaannya? Oh, nggak ada. Jangan. Iya, saya ingat waktu saya di sekolah teologi, kan ya namanya sekolah teologi bukan tempat orang-orang kudus, orang suci, malah kebanyakan orang anak-anak seperti itu di tempat teologi, karena saya orang-orang situ. Jadi ketika saya pelayanan, saya pernah punya kepahitan sama pendeta tempat saya melayani, sampai saya mogok hampir 2 bulan nggak mau ibadah, nggak mau pelayanan gara-gara dia gitu. Terus itu yang membuat saya ya udahlah,
hilang harapan lah. Dan juga gara-gara pelayanan saya hampir nggak wisuda tepat waktu. Itu yang membuat rasa saya pahit banget sama satu orang ini. Dan bagaimana ketika saya mengatasinya ya? Ketika saya mengatasinya nggak ada caranya waktu itu. Caranya adalah banyak Tuhan yang mendatangkan orang-orang untuk terus ingatkan saya. Contohnya sahabat saya. Saya curhat sama dia, dia tahu masalah saya. Kemudian dia berkata kepada saya untuk cobalah belajar untuk minta maaf gitu. Kemudian dari kakak tingkat saya juga ingatkan gitu, cobalah untuk belajar minta maaf. Sampai saya sharing sama orang tua bilang, ya cobalah belajar lihat cara Tuhan. Kalau memang kamu gak lulus tepat waktu, ya sudah, memang mau bagaimana cara Tuhan. Tetapi kalau memang ada masalah, ya kamu coba belajar untuk datang dan minta maaf. Dan apa yang saya lakukan? Saya coba belajar walaupun pahit rasanya. Saya bilang waktu itu chat sama pendeta saya. Ini kalau saya posting mungkin karena kita nggak pertemanan di IG ya. Saya waktu itu chat sama dia. Shalom Pak, besok apakah Bapak ada waktu itu untuk ketemu? Karena posisi kita sama-sama di Jogja jadi nggak jauh. Dan waktu itu saya minta sahabat saya untuk temenin dan saya ketemu dia. Dan akhirnya saya minta maaf dan saya jujur, Pak, saya selama ini nggak suka sama Bapak karena hal begini, karena Bapak ngomongin saya di depan banyak orang. Saya merasa terintimidasi, kemudian merasa malu gitu. Padahal saya rasa nggak bersalah apa-apa. Tetapi dari situ semenjak saya minta maaf, saya dekat dengan dia. Dan akhirnya saya bisa datang berwaktu. Gitu. Nah, di sini ada satu pertanyaan lagi ya. Ya, bagaimana tuh? Bagaimana kita bisa mengandalkan di kehidupan sehari-hari? Bisa mengandalkan Tuhan di kehidupan sehari-hari. Coba Bapak kasih 5 contoh. 5 contoh, oke. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan, yaitu berdoalah sebelum beraktivitas. Kedua, minta pimpinan Roh Kudus untuk apa yang harus saya lakukan untuk hari ini, supaya kehidupan kita itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah selepas kita melakukan aktivitas, cobalah meluangkan waktu kita untuk memuji Tuhan, meluangkan waktu kita untuk baca firman. Kemudian yang keempat adalah kita coba untuk aktif di dalam ibadah. Saya mau tanya, kalian selama 1 minggu ini berapa kali ibadah? 2. Ada yang 2, ada yang 1. Nah, kalau di saya, hari Rabu ibadah, Kamis ibadah, malam Minggu ibadah, hari Minggu ibadah, belum lagi nanti ibadah di sore, jadi 6 kali ibadah dalam 1 minggu. Ya, tapi itu bukan hal-hal yang harus dikerenkan ya, tapi yang keempat adalah bagaimana kita mau coba untuk beribadah. Dan yang terakhir adalah pelayanan. Coba libatkan dirimu untuk pelayanan. Bahwa ingat, pelayanan tidak berbicara tentang bagaimana untuk supaya kamu dilihat orang siapapun itu, ataupun pelayanan tidak berbicara tentang altar saja. Tetapi ketika kamu memberikan seluruh kehidupan kamu untuk Tuhan, untuk kamu coba melayani sesama, membantu sesama, itu sudah termasuk di dalam pelayanan. Jadi tips-tips itu yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya ada hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita mampu, karena ada kedekatan lekat di dalam Tuhan. Itu aja. Ya pelayanan tuh gak harus kayak kita bermain drum atau Nggak harus. Ya kalau memang itu skill atau talentnya di situ, silakan kembangkan, lanjutkan. Tapi kalau nggak di situ jangan maksa. Ingat, pelayanan. Saya kurang setuju ya. Kadang orang-orang bilang pelayanan itu pakai hati. Iya, pelayanan itu melalui dari hati. Tetapi kalau nggak memadai dengan skill talenta kan itu akan membuat contoh ya. Jonathan nggak bisa main drum, tapi dia punya hati untuk main drum. Kemudian dia mau paksa-paksa pelayanan, kan penting pelayanan punya hati. Kemudian bagaimana? Coba kan bisa bayangkan berapa rusaknya suasana di ibadah. Lagi worship, lagi enak nyembah Tuhan, tiba-tiba dung gitu. Jadi ya, setiap kita tuh punya panggilan, talent, skillnya masing-masing. Nah, yang menjadi penentunya adalah sekarang di mana talent untuk melayani Tuhan. Kalau kalian lihat, talent saya untuk melayani Tuhan di mana? Ya, di dalam bidang musik,
Kemudian talent saya juga ya di dalam pengembangan di dalam iman dan karakter anak-anak gitu, melingkupi di komunitas sekolah maupun komunitas dalam gereja. Gitu. Nah sekarang bagaimana panggilannya? Nah untuk hal kita bisa tahu itu lihat dari sekarang dan tanya Tuhan dari mana. Jangan sampai nanti ketika kita sudah berkeluarga, ketika kita masih menjalankan kehidupan kita sampai punya anak, kita nggak tahu panggilan kehidupan kita mau kemana. Hati-hati, ya kan? Banyak anak-anak sekarang ya, mau ditanya tujuan hidupnya apa, nggak tahu. Masa ya lahir, makan, tidur, meninggal. Sesimpel itu hidup. Saya pikir enggak, tapi ya tanya Tuhan. Mau Tuhan untuk kalian berdua, apa kita semua itu kemana? Tanya Tuhan. Pasti Tuhan akan kasih. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Oke, biasa pertanyaan terakhir ini pasti susah minta ampun. Mengapa sih kita jangan hanya mengandalkan duniawi sendiri, tapi harus mengandalkan Tuhan juga? Jelaskan intinya. Ya, duniawi dengan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus itu berbeda. Kan di dalam surah-surah mengingatkan kita bagaimana untuk kita hidup di dalam roh kebenaran, bukan hidup di dalam daging. Daging secara yang kita pahami bukan daging secara harafiah seperti kita punya kulit atau punya daging tangan, enggak. Daging itu berbicara tentang di mana hidup di dalam dosa, hidup di dalam kesukaannya sendiri, hidup di dalam suka-suka, atau ya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang kunci intinya adalah kita hidup di dalam Tuhan itu adalah hal yang paling fokus supaya kita menjadi anak Tuhan. Jangan sampai nggak ada istilah setengah duniawi setengah Tuhan, yang namanya Tuhan adalah totalitas, bukan hanya sekedar setengah-setengah seperti itu. Jadi ya kita bisa memahami itu Tuhan totalitas, berikanlah semua untuk Tuhan. Iya. Mengucap terima kasih kepada Pak Fanda sudah menghadiri podcast kita pada hari ini. Oke, akhirnya dari kami pamit undur diri. Connected Podcast.